Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu ekonomi bisnis syariah dan kepada teman-teman yang kami sayangi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema bisnis halal dan haram menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatun Nadifah, NIM 04. Saya di sini akan menjelaskan tentang hierarki sumber hukum Islam. Hierarki adalah suatu susunan hal, objek, nama, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, bawah, atau pada tingkat yang sesama dengan yang lainnya. Susunan hierarki tersebut diatur juga pada sumber hukum Islam, yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu sendiri merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat tabiat dan akhlaknya, serta ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis itu sendiri mempunyai dua fungsi. Yang A, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang B, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip halal dan haram. Berbisnis boleh dengan siapapun tanpa melihat agama dan keyakinan mitra bisnisnya. Ini persoalan muamalah Muawiyah. Yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan terlarang, dan barang gharar yang dilarang dalam Islam. Prinsip halal dan haram ada 10. Yang pertama yaitu prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu. Yang kedua, untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Yang ketiga, melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Yang keempat, larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Maksudnya apa yang halal adalah diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Yang kelima, apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Yang keenam, menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Yang ketujuh, niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Yang kedelapan, hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. Yang kesembilan, yang haram terlarang bagi siapapun. Yang terakhir, keharusan menentukan adanya pengecualian.
Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, khilafah, ibadah, takziah, dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, dan keterbukaan atau transparansi, kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep halal dan haram. Konsep halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi Islam, dimulai dari munculnya produk makanan dan minuman halal, halal dalam kosmetik, halal dalam fashion, hingga halal dalam gaya hidup. Di sini, bisnis bukan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, serta penggeseran-penggeseran sikap dan cara pandangnya. Yang selanjutnya yaitu beberapa hal haram dilakukan dalam aktivitas bisnis dapat dirincikan dalam 7, yaitu yang pertama, pembuatan dan penjualan barang-barang haram. Barang yang zatnya haram atau najis, maka itu haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Yang kedua yaitu jual beli yang belum jelas. Apabila kita berjual beli yang masih samar-samar atau belum jelas, maka itu haram hukumnya. Yang ketiga yaitu jual beli bersyarat. Yang keempat yaitu jual beli yang dilarang karena dianiaya. Maksudnya di sini yaitu apabila kita seperti contohnya apabila kita menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Yang kelima yaitu transaksi yang mengandung unsur riba. Yang keenam yaitu mengurangi timbangan atau takaran. Dalam Islam, dalam jual beli kita juga sudah diberitahu apabila berjual beli itu tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Yang ketujuh yaitu penimbunan. Apabila orang menimbun barang dengan tujuan untuk mencapai harga pas melambung naik, maka itu hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar transaksi dalam Islam. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Maka di sini yaitu harus saling menolong dan memberi manfaat. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Maka kita harus adil dan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya pada tempatnya itu apabila kita mau mengasih sesuatu itu harus tepat pada orang yang berhak untuk dikasih. Yang ketiga yaitu prinsip kemaslahatan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Yang dimaksud di sini prinsip keseimbangan yaitu transaksi syariah tidak hanya menekankan pada keuntungan perusahaan saja, tetapi juga keuntungan untuk pemilik. Yang kelima yaitu prinsip universalisme. Yang dimaksud adalah dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkebutuhan atau yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu implementasi halal dan haram. Yang pertama yaitu sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal ini merupakan sistem yang dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk yang dimiliki bagian integral dari kebijakan perusahaan yang menghasilkan produk yang halal. Di sini ada 5 aspek sistem jaminan halal. Yang pertama yaitu pernyataan kebijakan tentang halal. Dalam melakukan usaha atau bisnis, perusahaan perlu memiliki standar operating prosedur untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terkait produk halal. Yang kedua yaitu panduan halal. Segala uraian tentang halal haram memiliki kolerasi akan kethayyiban suatu produk dengan hukum yang sangat jelas.
Yang selanjutnya yaitu sistem organisasi halal. Sistem organisasi halal ini memiliki sistem terkait dengan bidang-bidang organisasi halal yang dilakukan oleh perwakilan top manajemen dan kontribusi auditor halal agar sesuai dengan SOP. Yang keempat yaitu uraian kembali krisis keharaman produk. Yang kelima yaitu sistem audit internal. Ini maksudnya untuk perlindungan bagi konsumen muslim. Yang selanjutnya yaitu standar makanan halal. Penerapan sistem jaminan halal meliputi segala produk, bahan, penyimpanan, pengolahan, dan penjualan diuraikan secara tertulis agar menjadikan suatu produk tersebut baik dalam kandungan zat dan tidak memberikan efek negatif bagi tubuh.